Halo semuanya, kita dari kelompok insulin akan membahas tentang recombinant human insulin. Ngomongin soal penyakit, pastinya teman-teman udah pada familiar banget ya sama penyakit yang namanya diabetes. Karena ternyata berdasarkan data dari World Health Organization, di dunia itu jumlah penderita diabetes ada banyak banget dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan seperti yang kita tahu juga, diabetes itu ada beberapa tipe, dan ternyata masing-masing tipe dari diabetes ini tuh ada hubungannya dengan kebutuhan akan insulin. Jadi dengan semakin meningkatnya jumlah penderita diabetes, berarti otomatis meningkat juga kebutuhan akan insulin. Nah, seiring berjalannya waktu, produksi insulin ini mengalami kemajuan, yang tadinya itu diproduksi secara konvensional dari pankreas hewan, yang mana menimbulkan beberapa permasalahan juga, terutama permasalahan kesejahteraan hewan. Sekarang ini bisa teratasi secara bioteknologi, yaitu dengan diproduksinya insulin secara bioteknologi dengan bantuan bakteri Escherichia coli dengan teknologi rekayasa genetika. Pembuatan insulin menggunakan teknik ini. Tahap pertama adalah mengisolasi plasmid dari bakteri E. coli. Tahap kedua adalah memotong plasmid tertentu yang diisolasi dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease. Tahap ketiga adalah pengambilan segmen pengkode insulin dari pankreas manusia dan disambungkan ke plasmid menggunakan enzim DNA ligase. Dan tahap terakhir adalah plasmid yang mengandung boleh dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri dan bakteri tersebut dikembangbiakan sebelum akhirnya dipanen. Insulin rekombinan memiliki beberapa keunggulan, seperti produksi yang berskala besar, hemat biaya dalam produksi, sudah terlepas dari permasalahan etika, dan kemungkinan efek samping yang sudah diminimalisir. Oleh karena itu, perawatan penggunaan insulin rekombinan juga sudah semakin luas. Tetapi produk ini juga tidak lepas dari kekurangannya, seperti penggunaannya yang harus teratur, karena jika tidak teratur, maka kemungkinan untuk timbul efek samping akan semakin besar. Dalam kehidupan nyata, insulin analog lebih banyak dipakai dibandingkan insulin manusia, karena insulin analog tidak perlu menunggu jam makan pasien. Insulin analog dan insulin manusia sama-sama dibuat dengan memperbanyak protein di bakteri Escherichia coli. Bedanya, insulin analog itu mengalami modifikasi gen untuk mendapatkan efek tertentu terkait dengan durasi kerjanya. Contoh insulin analog adalah Humalog dan Lantus, sedangkan contoh insulin manusia adalah Humulin dan Actrapid. Kesimpulannya adalah insulin sangat dibutuhkan oleh banyak orang, dan keberadaan insulin sintesis mempermudah banyak orang untuk mendapatkan akses ke insulin. Namun, insulin sintesis juga tidak lepas dari efek samping. Maka dari itu, pemakaian insulin sintesis dan insulin-insulin lainnya sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.